Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 6. Itu tentang translasi mata uang asing. Alasan translasi mata uang asing. Nah, perusahaan dengan kegiatan operasional luar negeri yang signifikan mempersiapkan laporan keuangan gabungan yang memberikan laporan kepada para pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global. Untuk dapat memenuhi hal tersebut, laporan keuangan mata uang asing dari anak perusahaan yang dihitung dengan mata uang asing dilaporkan lagi terhadap mata uang yang digunakan laporan induk perusahaan. Proses pelaporan informasi keuangan dari satu uang ke mata uang lainnya disebut translasi atau translation. Oke, jadi contohnya ada kode perusahaan di Bursa Efek Indonesia itu MEDC, ya. Bikin laporan keuangannya tidak dalam rupiah tapi dalam US dollar karena dia perusahaan asing. Atau contohnya misalnya Unilever Indonesia ini yang beroperasi di Indonesia, dia bikin laporan keuangan, untuk pelaporan ke OJK dia pakai mata uang rupiah. Kemudian sedangkan untuk pelaporan ke pusatnya yang berada di Rotterdam, Belanda dibuat lagi pelaporannya dalam mata uang Belanda atau euro. Nah, itu namanya translasi ya. Nah, jadi apa bedanya translasi dengan konversi? Kalau konversi itu terjadi pertukaran uang secara fisik. Misalkan kalau kalian pergi ke Malaysia, kemudian menukarkan uang di money changer. Nah, kita tukar uangnya nih secara fisik, itu namanya konversi. Pergi ke Thailand, tukar ke baht, itu namanya konversi. Ke Filipina pakai peso, atau ke Brunei pakai dolar Brunei, itu namanya konversi. Tapi kalau translasi, nah dicarikan berapa padanan uangnya. Nah, misalnya pendapatannya berapa, kemudian dicarikan berapa kurs mana yang dipakai. Nah, ini nanti akan kita bahas. Kan kurs dolar itu kan beda-beda, ya. Per harinya itu bisa beda. Kurs mana yang dipakai tergantung kebijakan dari perusahaan itu. Apakah dia pakai kurs spot, nah, kurs pada tanggal 31 Desember, atau kurs historisnya. Nah, ini akan kita bahas nanti ya. Ada 3 alasan dalam translasi mata uang asing. Yang pertama, yaitu mencatat transaksi mata uang asing. Seandainya dia melakukan ekspor atau impor, gitu. Jika dia melakukan ekspor, tentu akan menerima pembayaran dalam mata uang asing, gitu. Kalau dia melakukan impor, ya, nah maka mata uang rupiahnya akan dikonversi dulu ke mata uang dolar berapa. Contohnya dia melakukan pembelian, misalnya melakukan pembelian sebesar 100.000 dolar. Melakukan pembelian sebesar 100.000 dolar. Nah, berapa kurs rupiah? Ya. Jadi naik dan tingginya karena kurs rupiah ini cenderung tidak stabil, maka lebih baik, maka perusahaan-perusahaan di luar sana lebih menyukai jika pelaporan tersebut dalam padanan mata uang asing, dalam padanan mata uang dolar misalnya. Yang kedua itu memperhitungkan efek translasi mata uang asing terhadap perusahaan. Ya. Ada memperhitungkan efek translasi mata uang asing terhadap perusahaan. Yang ketiga adalah berkomunikasi dengan peminat saham asing. Ya. Jadi pelaporan mata uang asing, pelaporan keuangan dalam laporan dalam mata uang asing itu akan mempermudah investor-investor internasional, ya. Kalau misalnya laporan tersebut dalam rupiah, ya,
rupiah ini kan tidak stabil, maka akan lebih susah bagi investor untuk memahami, dicari pula dulu, dikonversi pula dulu, maka lebih baik harus dilakukan langsung, disajikan dalam mata uang asing pelaporan keuangan. Latar belakang dan terminologi. Translasi mata uang asing tidaklah sama dengan konversi. Nah, tadi sudah dijelaskan, yaitu translasi mata uang asing, transaksi mata uang secara fisik. Translasi mata uang asing merupakan translasi sederhana dalam ekspresi moneter, seperti saat neraca menggunakan pound sterling Inggris disajikan ulang dalam padanannya dolar Amerika Serikat. Tidak terjadi translasi secara fisik, tidak terjadi pertukaran secara fisik. Masalah: jika nilai tukar uang asing relatif stabil, translasi mata uang asing keuangan tidak akan lebih sulit. Ya, kalau stabil tentu tidak akan lebih sulit. Tapi seandainya jika inflasi di negara tersebut, kemudian kursnya juga cukup fluktuatif seperti di Indonesia, ya maka itu akan lebih sulit ya. Kemudian kurs yang diambil itu pun juga harus diambil secara keputusan yang efektif. Apakah kurs pada tanggal 31 Desember 31 Desember kurs akhir tahunnya, atau kurs awal tahunnya, atau kurs rata-rata. Fluktuasi nilai translasi sangat jelas terlihat terutama di Eropa Timur, Amerika Latin, dan beberapa bagian Asia. Fluktuasi mata uang meningkatkan nilai tukar mata uang asing yang dapat digunakan pada proses translasi mata uang asing serta menciptakan keuntungan dan kerugian atas translasi mata uang asing. Efek laporan keuangan terhadap kurs alternatif translasi mata uang asing. 3 kurs translasi di bawah ini dapat digunakan untuk mentranslasikan neraca mata uang asing terhadap mata uang domestik. Ada kurs saat ini, yaitu kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Nah, contoh Unilever. Unilever ini perusahaan Belanda. Dia melaporkan laporan keuangan tanggalnya tanggal 31 Desember 2020. Misalnya dapat laba sekian miliar. Ya, pendapatannya, kemudian ada komponen-komponennya, itu ditranslasikan. Kursnya yang dipakai yaitu pada tanggal 31 Desember 2020. Maka ini yang dinamakan kurs saat ini. Current. Kurs saat ini yaitu kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kurs historis yang merupakan translasi mata uang yang berlaku saat aset dengan mata uang asing pertama kali didapatkan atau saat kewajiban dengan mata uang asing pertama kali muncul. Contoh gitu. Di tahun 2020 kita kan mau menyusun laporan keuangan di tahun 31 Desember 2020. Kurs yang dipakainya kebetulan pada tanggal 1 Februari dia melakukan pembelian mesin ya ke luar negeri. Nah, jadi kurs yang dipakai itu adalah pada tanggal berapa kurs 1 dolar pada tanggal 1 Februari, maka kurs itulah yang dipakai. Itu namanya kurs historis. Yang ketiga adalah kurs rata-rata, yaitu nilai rata-rata biasa atau dengan pembobotan baik kurs historis atau saat ini. Ya. Jadi dipakai kurs rata-rata. Kemudian efek laporan keuangan terhadap kurs alternatif translasi mata uang asing. Saat mempertimbangkan keuntungan dan kerugian translasi mata uang, sangatlah kritis untuk membedakan antara keuntungan dan kerugian dari transaksi. Translasi yang direncanakan atau stabil menghasilkan keuntungan dan kerugian yang nyata. Para akuntan pada umumnya setuju bahwa keuntungan dan kerugian semacam itu seharusnya diperlihatkan secepatnya sebagai pendapatan. Ya, kalau kita buka laporan keuangannya akan ada kerugian atau keuntungan karena selisih kurs, itu akan ada. Kemudian transaksi mata uang asing. Perbedaan karakteristik pada transaksi mata uang asing adalah perjanjian yang dipengaruhi oleh mata uang asing. Oleh karena itu,
transaksi mata. Oleh karena itu, transaksi mata uang asing akan muncul pada saat membeli atau menjual produk yang pembayarannya menggunakan mata uang asing, atau juga pada saat pinjam-meminjam dengan mata uang asing. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang membeli persediaan dengan mata uang riyal Arab Saudi akan mengalami kerugian nilai tukar apabila riyal meningkat sebelum penyelesaian. Pada transaksi tunggal, penyesuaian nilai akhir baik stabil atau tidak dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap pembukuan transaksi awal dengan alasan bahwa transaksi dan perjanjiannya merupakan kejadian tunggal. Nah, ini oke. Jadi, ini silakan dibaca slide. Jadi yang perlu dipahami adalah pengertian translasi mata uang asing itu sendiri, kemudian perbedaannya dengan konversi. Nah, itu yang paling pokok dulu. Kemudian alasan dalam transaksi mata uang asing juga perlu dipahami, ya. Mungkin sekian pertemuan kita pada bab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.